Ningkoan itu adalah salah satu tradisi atau budaya yang biasanya ada di Ogan Komering Ulu dan Musi Banyu Asin. Ningkoan itu biasanya terjadi atau dilaksanakan itu sebelum acara pernikahan. Welcome back to KM35 Podcast Calcutech. Hai, hello Palcomsters, ketemu lagi di podcast KM 3,5 Palcomtech Palembang. Oke, silakan dengan saya, Miss Martina. Oke, sekarang kita punya tamu khusus nih. Oke, ada Mbak sama kakak kita yang ganteng dan cantik. Oke, selamat datang. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, katanya Miss sama Mr. Tourism and culture. Okay, wow, this sounds really great. Alright, okay. So, kita nanti we try to apply two languages here, a mixed Indonesian and English. So we're going to have bilingual language here. Okay. Alright. Okay. So we're gonna come to the first question. Okay, because it's our first meeting. So guys, could you please introduce yourself? Because Palcomsters, I guess, okay, they really want to know about you. So we go to the ladies first. Good morning, welcome sirs. I'm Farah Ashifadiani, your Miss Tourism and Culture South Sumatra 2025. Nice to meet you. Okay, what about you? Okay, thank you for your question. Hello everyone, my name is Abdul Muzaki. I'm first runner-up Mr. Tourism and Culture Indonesia 2024. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Thank you for taking out your time with us here. We really know that you're really busy, guys. Okay, okay. So now we go to the next question. I'll speak in Bahasa Indonesia now, okay? Because we're going to mix the language. Okay. Kan pasti orang-orang nanya nih ya, apa sih yang membuat kalian ujung-ujungnya memutuskan untuk berpartisipasi di program Miss sama Miss Tourism and Culture Sumatera Selatan? Siapa nih yang duluan? Oke, you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat saya tertarik untuk join di Mr. Tourism and Culture ini adalah sebagai generasi muda tentunya peduli akan bidang wisata dan juga budaya. Apalagi di Sumatera Selatan ini banyak sekali budaya yang harus kita kenalkan pada generasi muda yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Kota Palembang, banyak sekali budaya seperti ngidam, dan juga ada makanan khas Kota Palembang seperti telur ungkap, ada lemper sepit, dan juga telur abang dan juga lainnya. Jadi masyarakat luar itu pasti kenal Kota Palembang dengan ciri khasnya Wong Kita Galo, yang dimana mereka mendengar itu pasti orang Palembang. Oke. Iya. Kalau tagline Wong Kita Galo, kayaknya sepertinya semua orang udah tahu ya. Iya, benar. Tapi tadi berdasarkan penjelasan kayak tadi ya, makanan-makanan yang kayak kakak tadi Iya. sebutin, kok malah saya nggak familiar ya dengan itu ya. Iya. Oke. Apa tadi coba sebutin beberapa? Ada telur ungkap, ada lemper sepit, ada telur abang. Itu biasanya hadir di 17 Agustus. 17 Agustus. Ya, di mana mereka dijual belikan para UMKM Kota Palembang. Oke. Itu di sekitaran di kantor wali kota Palembang. Di sana banyak sekali UMKM yang menjualkan makanan tersebut. Oke, itu Palembang yang Iya, punya. Palembang benar. Saya sudah berapa tahun dia tinggal di Palembang, Iya. justru sebenarnya saya tahu apa Telok Abang ya. Iya, Tapi iya. kalau yang tadi itu kayaknya Iya. baru pertama kali saya dengar itu. Iya. Oke, terima kasih loh infonya, sama-sama. berguna banget. Iya. Oke, so we go to next. Okay, thank you for the question, Miss. Alasan Farah sendiri ingin mengikuti Miss Tourism and Culture ini karena kebetulan dari kecil Farah itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan budaya dan pariwisata. Oke. Terutama karena Farah tahu di Sumatera Selatan ini, khususnya di Palembang, banyak sekali destinasi wisata dan budaya-budaya yang kurang dilestarikan oleh generasi muda. Tujuan Farah mengikuti ini juga ingin melestarikan banyak sekali budaya yang Farah tahu. Salah satunya itu ada dari Komering Ningkoan namanya. Komering. Iya. Lingkuan. Oke. Selain lingkuan ada apa lagi nih yang agak apa ya? Kayaknya baru bagi pendengar podcast kita.
Selain lingkungan mungkin ada banyak sekali motif-motif songket yang songket. banyak sekali generasi muda itu belum tahu karena Oke. sedikitnya keinginan untuk Pengetahuan literasi. mereka untuk Ya. itu. Oke, itu lingkungan apa ya? Tolong dikasih Nah. info sedikit ke teman-teman kita. Jadi teman-teman, lingkungan itu adalah salah satu tradisi atau budaya yang biasanya ada di Ogan Komering Ulu dan Musi Banyu Asin. Lingkungan itu biasanya terjadi atau dilaksanakan itu sebelum acara pernikahan, di mana para muda-mudinya itu berkumpul dan berhadap-hadapan, lalu nanti mereka akan saling membalas pantun, Oke. melempar dan membalas pantun, Oke. lalu sambil memainkan selendang. Selendangnya itu akan dioper-oper. Jadi nanti yang dapat selendangnya itu harus saling berbalas pantun dengan siapa di antara hadapannya itu yang dia suka. Oh. Iya. Oke. Menarik ya. Tapi kayaknya itu masih nggak sih dipakai di masa Sebenarnya yang kayak sudah sekarang? jarang Sudah karena jarang. Farah sendiri di daerah Farah sendiri, Farah juga sudah sedikit sekali mengetahui Oke. kegiatan itu dilaksanakan. Jadi Farah ingin merevive lingkungan. Iya betul ya. Oke. Sebenarnya mungkin budaya itu sekarang sudah sudah banyak ditinggalkan sama anak-anak muda. Betul. Oke, makanya kalian tadi saya juga ini kayaknya baru deh lingkungan. Iya. Oke. Walaupun saya sendiri berasal dari Komering. Oke, terima kasih. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, so guys, how did you start your journey? Okay, in the world of culture and I'm sorry, in the world of tourism and culture entrepreneurship. So how did you start it? I start my journey when I was like, I think 5 or 6 years old. Kebetulan Farah sedikit mix bahasa ya. Okay. Kebetulan Farah ini adalah seorang penari. Oh iya, okay. Iya, You're a dancer. iya, I'm a dancer. Jadi dari menari itu, Farah mulai nih suka dan oh ternyata banyak banget ya budaya yang ada di Sumatera Selatan gitu loh. Are you traditional dancer or Yeah. modern dancer? I'm a traditional dancer. Traditional dancer. Okay, sometimes do you perform? Yeah, I do. Okay. Good. What about you? How did you start your journey? I'm first journey is SMP dari kelas 3. Awalnya ikut pemilihan bidang dari sekolah. Okay. Selanjutnya melanjutkan di Guna Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Jadi di sana alhamdulillah mendapatkan first runner up. Okay. Dan di sana juga saya mencoba untuk ikut dari pemilihan tingkat nasional, yaitu ada Ministry Tourism and Culture Indonesia 2024. Alhamdulillah diamankan juga sebagai first runner up juga. Oke, berarti sudah banyak banget prestasi, oke, dan pengalaman yang didapat ya. Oke. Kita pasti yakin ya banyak tahapan yang harus kalian lewati dalam Miss sama Star Tourism and Culture Sumatera Selatan, dan pasti itu nggak mudah ya. Oke, karena harus bersaing dengan competitors yang lainnya gitu. Oke, dan berbagi cerita deh. Tahapan apa saja yang harus kalian lewati? Dan apa sih yang paling berkesan dan paling tersulit dari tahapan itu? Gitu. Oke. Baik, pertamanya itu pasti ada tes di tingkat nasional kemarin. Di sana ada beberapa provinsi yang sangat ketat seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja dan juga provinsi lainnya. Tetapi kedua orang tua mendukung dan mensupport apapun yang terbaik untuk anaknya. Dan alhamdulillah diamanahkan mewakili Sumatera Selatan pada tahun 2024. Di nasional juga bertemu dengan teman-teman dari provinsi lain, berbagi cerita, berbagi budaya dan juga lainnya. Mereka juga terkesan akan bahasa budaya dari Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kemarin winner kami sempat ke kota Palembang melakukan preskon Miss Para selaku perwakilan Sumatera Selatan tahun 2025. Mereka terkesima dan pertama kali mencobain first time pempek dan ngirup cuko. Di sana mereka terkesima, oh ini makan khas kota Palembang. Saya mencobanya asli di kota Palembang. Diajarin nggak tuh cara bikinnya? Iya, di Oke. cara ngirup cuko gimana dan Oke. juga melihat proses pembuatan dari pempek tersebut. Oke. Tapi sebelum ke ke pertanyaan lebih lanjut,
Asal aslinya dari mana? Benar-benar dari Palembang asli atau dari daerah yang lain? Kebetulan ayah itu dari Jawa Tengah, Semarang, dan ibu dari kota Palembang. Oke, oh berarti ayah dari Jawa. Iya benar. Oke, ada darah yang mix di situ Iya ya? benar. Oke, oke, Mbak Farah. Kalau Farah sendiri, kebetulan kemarin itu untuk menjadi Miss Tourism and Culture ini, Farah hanya melalui tahap wawancara bersama juga Kak Zaki Oh itu wawancaranya di mana, di sini apa di? di Transmart kemarin. Oh di Transmart. Iya. Oke. Lalu setelah akhirnya Farah menjadi Miss Tourism and Culture, sudah disebutkan juga tadi oleh Kak Zaki, ada press conference Farah untuk memperkenalkan Farah sebagai perwakilan Miss Tourism and Culture Sumatera Selatan tahun 2025. Jadi menurut Farah yang paling berkesan itu di press conference. Oh di Transmart. Iya. Kenapa sih? Karena di sana itu kan Farah di crowning gitu, Oh, oke. dipakaikan Kayak mahkota, princess ya? ya. Oke. Farah dipakaikan. You must be very beautiful at that time. Ah. Okay, go on. And salah satunya juga yang paling berkesan itu Farah mendapatkan kesempatan dengan bertemu winner yang tahun lalu. Farah juga berkesempatan untuk memperkenalkan tadi pempek dan cara pembuatan pempek, cara menghirup cuko. Oke, oh itu yang paling berkesannya. Iya. Kalau tahapan yang paling sulit apa? Kalau tahapan yang paling sulit itu kemarin karena wawancara. Jadi Farah harus mempersiapkan jawaban Farah nih. Kayak sekarang kan Farah harus Oke. berpikir kritis dan mengeluarkan segala Oh iya pengetahuan benar. Farah. Oke. Itu gimana persiapan? Apa namanya? Kayak ambil ilmunya dari mana? Apa cuma belajar aja dari buku atau gimana? Kalau Farah pribadi ngambil ilmunya itu tentunya dari buku-buku. Soalnya ayah Farah itu juga koleksi buku. Oke. Jadi banyak banget buku yang bisa Farah baca. Oke. Lalu juga beberapa Farah cari artikel di online, di internet. Farah saring semuanya, lalu Farah rangkum dan Farah jadikan ilmu pengetahuan tadi. Oke, berarti begitu banyak pengalaman dan ilmu yang berguna. Oke, selama you ikut Iya. program ini. Oke, ini kalau yang paling sulit apa? Paling sulit itu pastinya ada dari proses menuju Sumatera Selatan ke nasional. Di sana mencari support dari beberapa pihak sponsor yang terkait dan juga di sana juga seperti wawancaranya. Karena di sana ditanya tentang kepariwisataan, budaya dan juga humanity ataupun kemanusiaan. Jadi di sana menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai duta ataupun perwakilan representatif dari Sumatera Selatan untuk mempresentasikan dari tiga tersebut, budaya, wisata dan juga kemanusiaan. Kemarin saya mempresentasikan tentang kasus bullying ada di tingkat Sumatera Selatan yang banyak sekali terjadi di kalangan generasi muda. Berarti masih banyak bullying terjadi di Sumatera Selatan, Yes, khususnya benar. di Palembang. Benar. Oh, really sorry to hear Yes. that. Oke. Kemarin ke tingkat nasional, berarti kalian sebagai representatif dari Sumatera Selatan gitu ya. Oke, masuk di berapa besar? Alhamdulillah di top 2. Wah, runner up. Yes. Wow, it's really great. I'm really proud. Yes, Oke. thank you. Oke, tapi waktu di sini kemarin kan, when at last you heard your name was announced to the winner of culture and tourism and culture Tourism of and Sumatera culture. Selatan. Yeah. Okay, so how's your feeling guys at that time? I'm happy, tapi juga berat karena tanggung jawab ini bukan hanya sekedar nama, Okay. tetapi juga ada tanggung jawab dari pemuda-pemudi khususnya di bidang budaya dan pariwisata. Karena kalau kita nggak berani menjaga nama baik ini, kita tidak akan tahu bagaimana representatif kita di nasional nanti. Bahwa mereka menilai, oh ini wajah Sumatera Selatan, tetapi kita tidak menjaga nama baik ini. Gitu. Oke, berarti mixed feeling. Okay, of course, first you're very happy and proud of yourself, but at the end you thought that it was a really big burden for you. Okay. Nah tadi kan kalau nggak salah pas dibilang tadi kenapa mau ngikutin ini ya, oke, goalnya bahwa ingin mempromosikan Sumatera Selatan ya. Tapi kalau goal pribadi ya, Pertama itu menambah relasi dan juga pengalaman
di dunia pemilihan ataupun kehidupan ini, dan juga mendapatkan teman baru, relasi baru, dan juga hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita temui dalam perjalanan ini. Berarti persahabatannya sudah go nasional ya? Iya, Kemarin berapa provinsi yang ikut? kemarin itu ada kurang lebih 10 provinsi. Oh, 10 provinsi, tidak semua provinsi Iya, berpartisipasi benar. ya. Oke, saingan terberat dari? Kemarin terberat itu dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oh, Iya. mereka jadi utamanya. Yes. Oke, what about DKI Jakarta ada? DKI Jakarta is feeling biasa, tapi dia mempunyai jati diri di bidang bakat di public speaking yang lebih bagus. Okay, but they were not really special. The Yes. most special one is the one from Sumatera Barat. Yes. Okay, go. How's your feeling at that time? For me personally, I feel very happy, and of course, like I feel like all of the feelings in the world mixing Yeah. and goes all Mhm. to me. Okay. Karena Farah pribadi tuh, Farah sebelumnya tuh belum ada pengalaman yang seperti Kak Zaki di bidang pageant. Jadi Farah terkejut dan wow, ternyata I did it gitu. Oh, okay. So it was really unbelievable. for you. Yeah, for me it's Okay. so unbelievable. Okay, so how many participants joined that in South Sumatra? Before you announced video? Before I announce itu sekitar mungkin ada 5 kemarin kalau nggak salah yang miss. Okay, 5 ya. Oke. Nih, sekarang kok udah jadi Miss and Mr. Tourism and Culture of Sumatera Selatan. Okay, what does the title means personally for you? Miss? Buat Farah sendiri, title-nya itu berarti Farah adalah seseorang yang dipercaya untuk menjadi ambasador tourism dan culture yang ada di Sumatera Selatan untuk dikenalkan ke kancah nasional dan mungkin ke kancah dunia. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan ya bisa ke kancah dunia. Amin. Oke. So, what about you? Benar kata tadi, seorang Mister dan Miss itu merepresentasikan dari Sumatera Selatan juga nasional, bahkan semoga nanti bisa merepresentasikan Indonesia ke tingkat dunia atau di luar. Oke, amin. Amin. Oke, kalau apa ya, sepengetahuan saya, berarti saya kurang ilmu ya, ataupun informasi yang saya dapat, orang tuh selalu bilang bahwa Palembang atau Sumatera Selatan itu tidak terlalu punya banyak tourism sport. Oke, jadi kayak Palembang or Sumatera Selatan is not really interesting to be visited gitu. Oke, tapi ternyata kalian bilang bahwa justru Palembang, Sumatera Selatan itu punya banyak destinasi wisata dan budaya, oke, yang bisa kita explore gitu ya. Oke, kalau di Mbak Farah, oke, apa sih yang bisa dieksplor dari Palembang? Palembang itu dan khususnya, oke, bagian yang mananya? Kalau yang bisa dieksplor sendiri di Palembang itu banyak banget. Yang orang-orang banyak tahu aja deh, itu di Ampera kan udah banyak banget orang tahu. Terus di sekitaran Sungai Musi itu ada yang namanya Rumah Babaong. Yaitu Babaong? Iya. Apa itu? Dia itu orang keturunan Tiongkok yang menetap lama dan asli banget di Palembang. Dia juga memproduksi rumah songket. Apa dia lahir di Palembang? Iya. Oh, rumah songket. Iya. Di mana tadi? Di sekitaran Sungai Musi, di pinggir-pinggir Sungai Musi. Oh, ke di rumah. pinggir Sungai Musi, Iya. di rumah terapung itu? Iya. Babaong. Iya. Oh, itu bisa dijadiin tempat wisata juga ternyata? Bisa, lumayan banyak yang berkunjung ke sana. Oke, tapi itu yang salah satu yang menarik gitu ya? Iya, salah satu Dari yang sekian menarik dan banyak. sedikit sebenarnya orang yang tahu. Oh iya benar, saya juga nggak tahu. Iya. Oh jadi memproduksi songket. Iya. Kalau ini Mas Jaki gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau itu sebagai informasi, Palembang itu mempunyai 81 destinasi wisata. 81 destinasi wisata. Iya. Apa aja itu? Ada seperti Rumah Babaong Buncit, terus Museum Sil Air, terus ada Kawasan Sorry? Museum Sil Air. Itu seperti bekas pemakaman tetapi sekarang dijadikan tempat museum ataupun peninggalan sejarah. Di
Tempatnya itu ada di sekitaran Soekarno. Oke. 81. Iya. Oke. Sounds amazing kan ya? Yes. Lanjut Mas. Selanjutnya itu ada beberapa museum dan juga seperti seperti makam Kawat Mangkurat. Terus ada Museum Sultan Badarudin, Kampung Kapitan, terus ada kampung kuliner, terus ada lagi di sekitaran Sungai Musi banyak sekali destinasi wisata religi seperti Pulau Kemarau. Oke. Terus juga ada produksi songket terbesar sana itu Tuan Kentang. Tuan Kentang. Iya. Apa itu? Tempat produksi songket dan Selain hiburan. Baba Om tadi, Iya. ada Iya, namanya benar. Tuan Kentang. Tuan Kentang. Di mana itu? Itu tepatnya di 50. Iya. Tuan Iya, di sana produksi jemputan terbesar di Kota Palembang. jemputan terbesar di Sumatera Di Selatan. Kota Kalau Palembang. Baba Om tadi songket atau Iya. mix juga dengan jemputan. Yang Farah tahu itu dia song. Oh dia songket, tapi tadi Tuan Kentang. Iya, bukan jemputannya. Oh jemputan. Iya. Jadi kalau nanti ada teman-teman ya, saya suka bingung misalnya nih, kalau ada orang yang mau datang ke Palembang, terus dia bilang, apa sih daerah yang bisa dikunjungi di Palembang, dan kadang-kadang kita bingung, mau kemana lagi ya, mau kemana lagi ya, ujung-ujungnya ke mall gitu. Iya. Oke, karena kurangnya pengetahuan tentang daerah-daerah wisata yang tadi Mbak sama Mas sebutin gitu. Maaf, saya kadang manggil Mas karena orang Jawa juga kan, Iya. bisa ngomong Jawa ora. Apa? Iya toh. Oh, oke, tapi ngomong Palembang bisa. Palembang bisa. Tapi bisa nggak berbahasa Palembang yang baik dan yang benar sebagai duta wisata? Bisa. Kayak gimana tapi juga? kurang lancar. Oh kurang lancar. Jadi Iya. waktu kalian ngikutin kemarin kontes di Jakarta, membawanya pakai bahasa Indonesia, bukan Bahasa Indonesia dan juga bahasa Palembang. Oh bahasa Palembang. Ujungnya Wong Kito Galo gitu ya. Iya, benar. Karena kadang-kadang banyak kata-kata bahasa Palembang yang justru nggak familiar dengan kita. Iya, benar. Oke, itu apa cuma di Jabu ya? Iya, di Jabu. Oh di Jabu. Pulau. Oh iya, Pulau ternyata mirip kayak bahasa Jawa. Jawa. Iya, Ternyata sesopan itu dan selembut itu bahasa Palembang ya. Iya, iya. Nggak seperti yang kita kira kan. Iya, kasar. Oke, ternyata selembut itu. Tapi kita sebagai orang Palembang kurang tahu. Iya, Oke, kurang tahu. nggak tahu apa nih jadi ya yang harus kita lakukan nih guys buat melestarikan bahasa Palembang atau budaya Palembang. Oke, menurut kalian dari duta pariwisata gimana? Oke, mungkin dari bahasa, mungkin kita bisa misal ke luar kota Palembang, harus bisa kebiasaan menggunakan bahasa Palembang seperti pulau, habis itu Jabu, habis itu dan sebagainya. Karena orang luar pasti taunya bahasa Palembang tadi kasar, seperti kita Galo kan itu kasar, tapi ada dari bahasa yang lebih halus. Palembang halus itu pulau, seperti pulau Abu Zaki, pulau Palembangnya itu bahasa yang lebih halus. Tetapi kalau dari bahasa yang Dan intonasinya pun lembut ya. iya benar. Oke. Karena orang kaya seperti kita Galo, orang berpikir kayak seperti orang Medan. Iya betul. Nah, Oke, aksennya. Iya. Tapi fun fact-nya orang Medan itu juga baik seperti orang Sumatera Selatan dan Palembang, yang mana ramah tamah, murah senyum dan juga lainnya. Karena itulah menjadi nilai jual dari suatu daerah. Oh, ternyata Palembang nggak Enggak sekali ekstrim yang dibilang orang ya. Oke, sebelum kita mengeksplor itu. Benar. Oke, makanya harus tahu lebih baik ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, oh, I see. Dan you mentioned so many destinations that we have here to visit. Okay, can you pick one of them and try to promote that to others? Coba, Mbak. Mungkin Farah akan pilih Pulau Kemarau karena itu adalah salah satu destinasi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang yang sangat Farah suka. Oke. Nah, kalian harus banget nih datang ke Pulau Kemarau karena fun fact nih, cerita awal Pulau Kemarau itu sangat menarik. Pertama itu ada Putri, biasa kita kenal tuh, Farah juga lupa sebenarnya namanya siapa. Putri dari Palembang yang dia itu dijatuh cintai oleh pangeran dari Cina nih. Jadi pangeran dari Cina itu sebenarnya tujuan awalnya itu berdagang, tapi saat dia menemui rajanya, dia jatuh cinta dengan anak rajanya.
Nah, rajanya itu kurang setuju nih sama si pangeran ini. Setelah banyaknya diskusi mungkin pada saat itu, akhirnya raja yang dari Palembang ini memberikan persyaratan kepada si pangeran Cina itu untuk membawa sejumlah gendi emas atau perhiasan dari Cina dibawa ke Palembang untuk sebagai syarat, iya, sebagai mahar seperti itu. Tapi pada itu di kendi-kendinya itu emasnya itu disimpan di bawah sayur-sayuran sawi kalau nggak salah. Dan pada saat sampai ke Palembang itu sawi-sawinya sudah mulai busuk. Nah, si pangeran itu mengira kalau emas-emasnya itu juga ikut menghilang karena sawi-sawinya busuk. Akhirnya semuanya dibuang. Pada akhirnya ada satu kendi yang tersisa, itu dilihat, dibuka semua sawinya, ternyata emasnya masih ada. Jadi pangeran itu memerintahkan seluruh awaknya yang di kapal itu untuk turun semua ke Sungai Musi untuk mencari kendi-kendi yang lain, emas-emasnya yang sudah terbuang. Pangerannya juga ikut. Lalu pangerannya itu tidak kembali lagi, hanyut. Jadi si putri yang juga sudah jatuh cinta dengan pangeran itu memutuskan untuk ikut menghanyutkan diri mencari pangeran. Itu awal kisahnya ada Pulau Kemar. Jadi dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Kalau kita ke sana ke Pulau Kemar, apa yang bisa kita lihat di sana? Yang bisa kita lihat di sana itu ada banyak. Biasanya juga Pulau Kemar itu dipakai oleh kaum Tionghoa yang ada di Cina untuk yang ada di Sumatera Selatan maksud Farah. Ini juga di beberapa tempat. Iya, di beberapa tempat untuk datang ke sana itu untuk merayakan tahun baru Cina biasanya. Jadi kebanyakan di sana itu peninggalan wisata yang mix nih budaya Cina dan Sumatera Selatan. Iya. Mungkin karena itulah orang Sumatera Selatan matanya juga sipit-sipit, ya. kebanyakan seperti orang Cina. Kalau kalau ditanya ada Cinanya enggak, dibilang. Tapi mungkin dulunya, ada dana Cinanya ya, jadi matanya kecil. Kalau Mas Zaki apa? Mungkin dari salah satu cerita itu dari Kampung Kapitan. Saya udah tahu berapa lama tapi belum kesana Mas. Coba. Kampung Kapitan itu adalah seorang pedagang yang dari China itu diutuskan oleh Raja Jawa untuk mengendalikan perdagangan yang ada di Sriwijaya waktu itu. Dan akhirnya dia mendirikan suatu kampung, itu Kampung Kapitan. Sekarang masih ada rumah aslinya Kampung Kapitan, itu ada di Tujuh juga. Di sana kita bisa melihat dari foto keluarga yang masyarakat Tionghoa, dan juga di sana ada keturunan asli ketujuh dari Kampung Kapitan tersebut. Nah, untuk nama rajanya itu lupa, tapi itu asli dari Tionghoa, datang ke sana ditugasin untuk menjelajahi perdagangan di Sriwijaya. Berarti harusnya orang asli Sumatera Selatan sama Cina itu jangan membeda-bedakan suku ya, karena kita sudah mix blood gitu ya, mix culture gitu ya. Dan mungkin darah saya juga sekarangnya ada darah Cina ya. Demikian pula dengan Cina. Harusnya tetap satu gitu ya. Ini balik ke waktu you guys to be the runner up. Of course, it's really amazing at the time. Tapi I come to the very private question, I guess. What did you get? As the runner up, of that program. So what did you get at the time? Program saya selama menjabat. Waktu kemarin jadi runner up, Yes. Dapat banyak apa aja gitu? Benefitnya. Yang pertama itu kemarin ada jalan-jalan. Where did you go? Sumatera Utara. Wow, what did you see there? Kemarin itu dikasih oleh yayasan, dibawa oleh Kopri tahun 2024, tetapi tahun 2025 insya Allah akan ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta. So did you visit Lake Toba? Yes, Sumatera Utara. Danau Toba. Danau Toba. Did you get some money prize? Isman. Kemarin itu dikasih prize oleh yayasan senilai 2 juta. Itu setelah after menjabat setengah tahun dari kami, dan juga menjalankan program besar ataupun advokasi yang kami bawakan. Kemarin itu membawakan tentang
dari kota Kampung kemarin aku bawakan itu seperti pantauan. Oh, oke. Iya. Pernah dengar sedikit nih pantauan ya. Iya, Oke. jadi di sana menjelaskan tentang pantauan. Saya buat dari 5 clipping untuk dipresentasikan ke nasional apa itu pantauan, dari apa sih sasaran dari advokasi saya itu. Kemarin saya sasarin untuk generasi muda, apalagi game sekarang itu lumayannya handphone dan internet ataupun media sosial. Maka dari itu saya menjelaskan tentang pantauan tersebut melalui media sosial ataupun vlog yang sekarang trendy di kalangan Gen Z, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang lebih upgrade ataupun modern biar diterima oleh Gen Z. Oke, jadi ininya ke Gen Z. Iya, benar. Oke, kalau Mbak gimana perhatian? Kalau Farah itu kebetulan kalau untuk uang itu belum. Karena kebetulan Farah ini adalah Miss pertama Sumatera Selatan, Miss Tourism and Culture Okay. pertama. Wow, it's special, huh? Yeah, that's why it felt so special to me. Yeah, sure. And sebenarnya yang Farah dapatkan itu lebih ke fame yang bisa Farah manfaatkan untuk memperkenalkan apa nih yang Farah tahu dari Sumatera Selatan. Oke. Kan tadi dibilang nanti burdennya akan kayak harus apa ya, menjabat untuk memperkenalkan budaya Sumatera Selatan. Kedepannya next ya dalam waktu dekat. Oke, apa nih yang mau dilakukan? Ada nggak program-program? Oke. Mungkin dalam waktu dekat kebetulan saya udah 2024 akan pernah tugas. Oh, Iya. Gimana tuh rasanya? It's feeling my heart sedih, Oh ya, of course. dan Okay. juga bakal ninggalin teman-teman dari jajaran top 3 dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Jawa Timur. Mereka berbagi cerita kenangan selama kita menjabat, dan juga waktu dekat saya akan mengantarkan Miss Farah ke tingkat nasional di Jakarta nanti. Okay, wow, okay. This is not easy. Yes. Okay, but I think this is really great job. Yes. Okay, good luck for you. Thank you. Alright, okay. Kalau Mbak Farah nih yang next, okay? Gimana? Apa? Kalau Farah sendiri untuk beberapa waktu dekat ini sebenarnya sedang intensif persiapan untuk seperti kata Kak Zaki tadi ingin ke nasional. Farah sekarang lagi mempersiapkan dan mematangkan advokasi Farah, yaitu Culture with Farah. Okay. Dia yang berfokus untuk memperkenalkan budaya-budaya yang Farah tahu, tapi sepertinya anak-anak muda seumuran Farah ini kurang tahu. Anak-anak tua juga. Seperti lingkungan tadi Oh, yang iya. sedikit banget yang Iya. tahu. Nah, advokasi Farah itu berfokus kepada lingkungan tadi. lingkungan. Jadi mungkin Farah akan mematangkan pengetahuan Farah tentang lingkungan, dan Farah akan mempersiapkan semua hal yang Farah perlukan mengenai lingkungan untuk nanti di nasional. Oke, apa aja tuh persiapannya? Apa public speaking atau apa? Ada karantina atau sesuatu? Untuk di nasional nanti ada karantina, dan tentunya Farah harus mempersiapkan. Sudah Miss bilang tadi public speaking. Iya benar. Kayaknya itu yang jadi perhatian orang Iya, ya. itu yang jadi perhatian orang banget. Terus catwalk juga. Terus ya gaun-gaun yang harus Farah pakai nanti. Yang tradisional Wardrobe, Palembang. iya. Oke, itu biasanya supported by siapa sih? Kalau Farah sendiri dibantu sama Kak Zaki. Oke. Kak wow, Zaki Kak Zaki. adalah Regional Director Sumatera Wow. Selatan. Thanks banget loh Kak Zaki. You did a lot for South Sumatra. Yes. Alright. Oke. Ini my final question. Karena tadi kan ngomongin generasi muda ya. Oke. Ya, kan mungkin banyak ya generasi muda yang kayak jealous to see you guys, okay, because you were here, you were there, okay, as Miss and Mrs, okay. Nah, apa sih advice lah ya, atau juga your motivation to the next generation yang who are interested, okay, in joining such contest? Kira-kira apa? Ada dulu ya sebagai senior, okay. Motivasi untuk dunia Iya, Gen Z. generasi ya. Apalagi Gen Z sekarang ini disebut dengan power sentence, yang mana sedikit saja itu akan tahap bicaranya. Oh ya. Oke, baik. Mungkin saya motivasinya itu tetap melestarikan budaya dan juga pariwisata yang Sumatera Selatan, karena sejatinya di mana bumi dijajah, di situ kita junjung dari budaya kita. Jangan sampai melupakan budaya dan juga wisata yang ada di
provinsi kita. Jangan mentang-mentang kita ada di ibu kota, tetapi kita merupakan bahasa dan juga budaya dari mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Gitu. Berarti kalau kita keluar kota, misalnya keluar Palembang ya, kita ke Jakarta, itu tidak masalah ketika kita mengaplikasikan bahasa Palembang misalnya. Oke, enggak kayak orang norak banget ya bahasa-bahasanya. Oh enggak ya, harus bangga ya dengan harus bangga bahasa. dengan diri kita. Berarti Kak Jaki juga tuh mau saya dan keluarga pergi apa selalu mengaplikasikan bahasa Palembang. Oke, walaupun bahasa Palembang agak terdengar agak sedikit asing. Oke, asing ya. Oke, thanks. Oke, what about you Mbak Farah? Kalau dari Farah sendiri, advice buat mungkin teman-teman dan adik-adik atau mungkin kakak-kakak yang juga ingin bergabung ke dunia pageantry, teruslah mencoba, jangan pernah takut, jangan pernah menganggap diri kamu tidak bisa, jangan pernah terpaku dengan perkataan orang lain, be confident about who we are. Oke, terus nggak boleh sombong juga ya? Iya, tidak boleh sombong. Nah, walaupun tadi nggak boleh rendah diri, tapi juga nggak boleh sombong. Tapi harus percaya diri. Harus percaya diri. Oh, kita bisa ngelakuin itu ya? Iya, harus Oke. mengontrol semua emosi dan semua perilaku yang ada di diri. Oh iya, oh itu salah satu fungsinya ya? Iya. Kayak sekarang guys, in this position nggak mungkin ya, ngomongnya sembarangan, Iya. berininya sembarangan gitu. Wah, kayak ngebentuk pribadi kita juga ya? Betul, itu juga salah satu benefit yang kita dapatkan kalau misalnya kita ikut pageantry, dunia pageant. Oke, tapi saya mewakili Gen Z ya. Susah nggak sih Kak ikut itu? Susah atau nggak susahnya itu tergantung dirimu sendiri. Oke. Apakah kamu berani mencoba dan berani mencari ilmu? Kalau kamu berani, kamu tidak akan merasa kesusahan. Tapi kalau kamu malas, kamu akan kesusahan. Oke, persyaratannya apa aja Kak? Kak Zaki? Yang pastinya itu ada pria dan wanita dan juga usianya 17 tahun. Harus pria dan wanita, nggak boleh yang lain ya? Iya, betul. Oke, lanjut Kak. Next, umurnya itu 17 tahun minimal dan juga bisa mempromosikan dari 3 moto kami, itu budaya, wisata dan juga kemanusiaan. Budaya. Ya, kebenaran kreatif juga. Oh, itu ada motonya. Iya. Oke Kak. lanjut. Jadi nanti mereka akan diseleksi untuk siap atau tidaknya mewakili Sumatera Selatan, yang dimana sebaik mungkin kita mengemasnya ataupun packagingnya dari advokasi kita dan juga personal branding dari media sosial dan juga lainnya. Oke. Wow, nggak kerasa ya. We have come to the end of our podcast for today. So guys, okay, we're going to end our podcast with Miss Farah and Miss Zaki as Miss and Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan or South Sumatra. Okay, thank you for watching guys, and for you Mbak Farah and Mas Zaki, thank you for coming. Okay, so we are really happy to have you here. Alright, okay, well, saya sampai lupa loh nomor minum. Santai aja. Oke, diminum loh Mbak. Iya, thank you. Oh yeah, okay, but we have nothing here. We just have some drink, okay? That's it. Okay. You may go. Okay, just drink it. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Abang lo sudah merepotin lo. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.